Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfido Yustian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wabah COVID-19. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita selalu diberi kesehatan. Shalawat serta salam juga tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang terang benderang. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen pembimbing matkul bahasa Indonesia, semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Oke, lanjut saja ke topik presentasi COVID-19. Sebelum lanjut lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang virus COVID-19 ini. COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan di Provinsi Hubei, Cina pada bulan Desember 2019. COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Jumlah kasus positif virus corona di Indonesia terus bertambah. COVID-19 sebelumnya dikenal sebagai novel 201 novel coronavirus atau 2019 nCoV, penyakit pernafasan, sebelum Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan nama resmi sebagai COVID-19 pada bulan Februari 2020. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus, kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Sistem virus corona bisa menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu atau infeksi sistem pernafasan dan paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 awalnya diduga ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara sebagai berikut. 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. 2. Memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang atau gagang pintu. 3. Kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari, tangan, atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Oke, hal di atas merupakan gejala dari penderita COVID-19. Sekarang adalah cara pencegahan paling tepat dari COVID-19, yaitu menggunakan metode 5M. 5M adalah metode gagasan pemerintah untuk menekan kenaikan angka dari COVID-19. 1. Menggunakan masker. Pencegahan yang paling efektif untuk dilakukan adalah dengan menggunakan masker. Alat ini harus digunakan terutama saat berada di tempat umum atau berinteraksi dengan orang lain. Penutupan pada mulut dan hidung ampuh untuk menurunkan risiko penyebaran virus corona dengan memblokir tetesan air liur agar tidak masuk ke tubuh. 2. Mencuci tangan pakai sabun. Kalian juga dapat mencegah risiko terserang COVID-19 dengan mencuci tangan secara rutin. Cobalah untuk lebih sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik setelah melakukan beberapa aktivitas. Lanjut, nomor 3. Menjaga jarak. 5M lainnya yang harus dilakukan untuk pencegahan COVID-19 yaitu menjaga jarak. Saat berada di luar rumah, pastikan untuk menjauhkan diri sekitar 1-2 meter. Pastikan untuk selalu ingat jika beberapa orang tidak memiliki gejala meski telah terserang virus corona. Selain itu, hindari juga ruangan tertutup dan lebih banyak aktivitas di ruangan terbuka yang menyediakan udara segar. 4.
menjauhi kerumunan. Saat berada di keramaian atau kerumunan, resiko untuk tertular COVID-19 lebih tinggi. Jika ingin melakukan interaksi dengan beberapa orang, pastikan berada di luar ruangan, menggunakan masker, dan tidak lebih dari 5 orang. Karena intensitas dan jumlah orang yang sangat berpengaruh terhadap tingkat resiko yang dapat terjadi. Terakhir, 5. Mengurangi mobilitas. Setiap orang harus benar-benar menanamkan pemahaman. Jika keperluannya tidak terlalu mendesak, ada baiknya untuk tetap di rumah. Meskipun merasa sehat, belum tentu saat di rumah tetap dalam keadaan yang sama, atau mungkin dapat menyebarkan virusnya pada keluarga di rumah. Oke, itu tadi pencegahan dari virus COVID-19. Semoga kita selalu menjaga konsistensi untuk 5M tadi ya, agar terhindar dari COVID-19. Berikut ini dampak positif dari COVID-19. 1. Masyarakat lebih peduli. Kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan mengikuti protokol kesehatan semakin meningkat. 2. Nakes lebih waspada. Timbulnya kecurigaan sesama nakes karena takut saling menularkan. Ini sebenarnya baik karena membuat nakes lebih waspada dan memproteksi dirinya sendiri. 3. Kehidupan nakes lebih teratur. Nakes biasanya kerja pagi sampai malam tanpa istirahat. Maka saat pandemi ini semua lebih banyak waktu untuk istirahat. Kehidupan lebih teratur. Adanya pembatasan jam kerja atau praktik membuat tenaga kesehatan lebih cukup istirahat, makan lebih teratur, dan rajin berolahraga. 4. Kesadaran masyarakat dalam berolahraga. Kehadiran COVID-19 meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pentingnya berolahraga yang harus diikuti dengan protokol kesehatan yang benar. Terakhir, nomor 5, ilmuwan terpacu. Para peneliti dan ilmuwan terpacu menemukan vaksin yang dapat mencegah terjadinya COVID-19. Namun, dampak negatif pun juga terjadi. Berikut adalah dampak negatif dari COVID-19. 1. Rumah sakit kewalahan. Para dokter spesialis dari Kota Medan mengatakan rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 kewalahan menampung pasien sampai saat ini. Akhirnya muncul keluhan masyarakat karena tak mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal. 2. Nakes tertular. Tenaga kesehatan beresiko tinggi tertular COVID-19 jika tidak menggunakan APD sesuai tingkat perlindungan penanganan pasien COVID-19. Nomor 3. Pasien takut ke rumah sakit. Pasien non-COVID-19 ikut merasa cemas dan takut, misalnya saja pasien lanjut usia, pasien dengan penyakit kronik, pasien kemoterapi yang memerlukan pengobatan rutin, jadi takut datang ke rumah sakit. Para pasien ini takut tertular COVID-19 di rumah sakit. Hal ini menyebabkan pasien kronik yang bisa kontrol rutin setiap bulan tidak datang ke rumah sakit untuk mendapatkan obat bulanan, sehingga penyakit mereka menjadi tidak terkontrol dan menimbulkan keluhan besar. 4. Pasien COVID depresi. Pasien COVID-19 juga merasa cemas, takut, bahkan depresi. Rasa takut ini bisa karena belum jelas obatnya maupun kesepian akibat isolasi sehingga tak bisa bertemu keluarga secara langsung. Menyesal karena tak mengikuti protokol kesehatan hingga tak percaya diri akibat muncul stigma penyakit ini adalah aib. Bahkan ada beberapa laporan pasien COVID-19 yang berusaha bunuh diri karena depresi. 5. Nakes juga takut dan cemas. Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pasien, tapi juga kepada keluarganya. Karena tenaga kesehatan juga memiliki keluarga yang perlu dilindungi. 6. Atau terakhir, yaitu stigma buruk ke nakes. Banyak masyarakat yang memandang negatif bahwa tenaga kesehatan sebagai pembawa virus karena merawat pasien COVID-19. Oke. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.